Shalom. Saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita mengucap syukur kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Baik, kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Nanti saya minta Ibu Gembala akan berdoa untuk segala puji syukur hormat bagi Engkau Yesus. Bapa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Terima kami kasih. boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Haleluya, kami Yesus. boleh merasakan sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar Amin. biasa. Yang telah memelihara kami dari hari ke sehari. Untuk Amin, sepanjang Yesus. minggu ini Tuhan kami boleh melewati bersama dengan Engkau. Dan saat ini dengan sukacita kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Ya, Yesus. Merayakan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena kami tahu sepanjang minggu ini Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Haleluya, Dalam Yesus. menyelesaikan persoalan permasalahan yang kami Amin, hadapi. Yesus. Bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Haleluya, Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat-Mu kami terima. Saat ini kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah menguasai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu kasih. selalu baru bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dan mengalir kepada seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Yesus kita, Yesus yang kita sembah sudah bangkit untuk kita semua. Amin. Biarlah pagi ini kita mau membuka hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan semua, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
saya undang bangkit berdiri, katakan semua, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Kau nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan semua, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan semua, kalau ku hidup. Amin. Katakan semua dari dasar hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin, Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup, haleluya. Sama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
jauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan Allah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Yesus, kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Sembah Dia, puji Dia, haleluya. Kita sembah Dia buat Allah kita yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang ku tinggikan, hanya Engkau yang ku sembah. Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Dunia tidak bisa bersama dengan kami karena Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Engkau hidup, Engkau Yesus kebenaran kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami akan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Yesus memberikan kuasa kepada kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kata semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar. Katakan yang keras. Amin. Berdiri dengan iman, iman Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan semua, sungguh besar Kau Tuhan. Amin. Engkau perisai hidup, berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Luar biasa. Allah kita besar, amin. Allah kita berkuasa. Dia adalah sumber kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari. Saat ini kita akan siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan semua, Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Katakan ini dengan penuh penyembahan. Bukan dengan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
pujian ini. Amin. Kita nyatakan ini dengan penuh penyembahan bahwa tidak hanya kekuatan kita sendiri, kita hidup hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Yang di samping. Amin Yesus. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru wajah-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ya Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Ya amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sambil pandang wajah Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Oh Yesusku, Yesusku. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lembut. Ku pandang wajah-Mu. Amin Yesus. Dan berseru. Pandang wajah Yesus. Pandang wajahnya. Pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lembut katakan. Pandang wajah-Mu Yesus. dan berseru. Terima kasih Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Dan berseru. Ya Yesus. Pertolonganku datang
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pandang wajahnya dan katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Biara lama sanda tangara lama si. Inara lama lama ya lamamu. Ikerelebe haleluya. Kami bersyukur. Biara lama lamamu. Haleluya. Inata kaya ralamasi, haleluya. Mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Yesus. Amin, amin. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Jamalah kami, jamalah kami. Haleluya. Ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Engkau Tuhan. Ya lama sandara lama lamu. Ikara lama si. Haleluya. Amin. Amin. Lama sanda tangaya lalamu. Haleluya. Bebaskan rohmu mengagungkan dia. Bebaskan rohmu menyembah dia. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sanjung dia dan agungkan dia. Sanjung dia dan agungkan dia. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Syukurallah syanda takaya lalamu ya lalabasi. Kami rindu Engkau. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau. Naikkan dengan sungguh-sungguh saudara. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Ini komitmen kami Tuhan. Lebih dalam lagi
lebih dalam. Semua naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Ini komitmen kita, ini janji kita kepada Tuhan. Dari segala yang ada, Engkau mendengar Tuhan. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan. lebih dari Inilah janji kami Tuhan. segala Inilah komitmen yang kami kepadamu. ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ya haleluya. Kasih-Mu Yesus. Amin. Kami sangat rindu akan Engkau Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami tidak mau menyakiti Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu senantiasa. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan secara khusus Tuhan. Urapi kami semua. Berikan roh yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Selamat datang Pak Petrus, Pak Heri ya. Ya, puji Tuhan. Kali ini beliau hadir tapi beliau tidak berkhotbah. Ya, beliau akan bersaksi nanti. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti sore akan pelayanan di Bromo. Puji Tuhan. Baik, kita doakan buat pelayanan hambanya. Haleluya. Saudara, kita saat ini ada di dalam suasana kalau kita merenungkan 2000 tahun yang lalu ya. Ini adalah masa-masa Tuhan Yesus setelah bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Dia menguatkan murid-muridnya, Dia membangkitkan semangat murid-muridnya. Ya saudara, itu masa-masa yang sedang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saudara, saya ingin memberikan satu judul khotbah saya yaitu Yesus bangkit dan hidup. Ya, kalau Dia sudah bangkit, kemudian Dia hidup. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, saudara, ya kita tahu semua. Kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit. Sekali lagi, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia hidup dan selama 40 hari, nanti kita akan lihat ayatnya, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga. Jadi saudara, setelah Yesus mati di atas kayu salib dan dikubur, ya kita sudah saksikan fragmennya kemarin juga. Kemudian hari yang ketiga Dia bangkit dan kemudian Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, Dia ingin membuktikan bahwa Dia bangkit
dan dia hidup. Ya saudara, ini sangat penting sekali saudara. Ini sesuatu perbedaan yang sangat mendasar dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain saudara. Dia mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia telah bangkit dan hidup. Dan dia juga mau menguatkan murid-muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya saudara, kebangkitan Yesus juga dia ingin menguatkan saudara. Dia ingin membangkitkan saudara. Jangan sampai murid-murid saudara, dan saya adalah murid-murid Tuhan, bukan? Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu ini murid Yesus loh. Jangan sampai lupa ya. Kita ini adalah murid-murid Yesus saudara. Sehingga kita pun perlu diingatkan bahwa dia sudah bangkit. Supaya tidak menjadi lemah, tetapi semangat di dalam mengiring Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, biar kamu rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kita dibakar dengan api Roh Kudus saudara. Ini yang menjadi satu dasar bagi kita saudara, di dalam kita mau melayani Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Dia mau membuktikan pada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, bahwa dia telah bangkit dan dia hidup. Dia juga mau menguatkan murid-muridnya. Saudara, kalau kita melihat pada waktu itu kubur sudah terbuka ya, malaikat yang membuka ya. Maria pada waktu itu datang ke kubur. Nanti bagaimana? Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ya, sampai kemudian malaikat yang menggulingkan batu itu. Kemarin diperankan oleh Pak Jonathan ya. Saudara, sekali lagi perlu juga saudara tahu. Malaikat datang untuk membuka kubur itu bukan supaya Yesus bisa lewat, bukan saudara. Supaya murid-murid bisa masuk, melihat, membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong. Tetapi saudara, Yesus walaupun tertutup oleh batu yang kuat bagaimanapun juga, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebangkitannya. Amin saudara. Amin saudara. Bukan jangan sampai saudara, oh itu dibukakan sebab ada pengajaran yang dibukakan supaya Yesus bisa lewat, kemudian dia bangkit saudara, macam-macam saudara. Tidak. Walaupun batu itu tertutup saudara. Pada waktu itu batu memang masih tertutup, dia sudah tidak ada. Ya, tetapi malaikat membukakan supaya murid-murid bisa melihat masuk. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat penting saudara bagi kita. Saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian saudara. Yang pertama yaitu maut atau kebangkitan. Maut atau kebangkitan. Saya ingin sampaikan subtemanya maut atau kebangkitan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22 di sana dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, saudara, karena maut telah datang karena satu orang manusia yaitu Adam saudara. Adam adalah manusia pertama pada waktu itu saudara. Dan Adam jatuh di dalam dosa sehingga mendatangkan maut. Jadi saya katakan maut telah datang karena satu orang manusia yaitu Adam. Tetapi saudara, kebangkitan orang mati juga datang dari satu orang manusia yaitu Yesus. Wah, luar biasa ya. Kalau tidak ada Yesus kita masih dalam upah dosa adalah maut saudara. Tetapi kita bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saudara, kebangkitan satu orang ini, Yesus inilah yang membawa kita hidup. Puji nama Tuhan. Saudara, selanjutnya dikatakan semua orang telah berdosa karena akibat dosa oleh Adam. Ya. Roma 3 ayat 23 dengan jelas mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah saudara. Sekali lagi, semua orang telah berdosa karena akibat dosa oleh Adam. Tetapi satu hal yang sangat indah saudara,
Tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus akan dihidupkan kembali. Amin. Beri sorak-sorai dong buat Tuhan. Saudara, kalau tidak ada Yesus, saudara, kita masih tetap ada di dalam upah dosa adalah maut. Kalau tidak ada Yesus, saudara, kita akan tidak akan mengalami kehidupan kembali, kehidupan yang kekal. Tetapi kita akan mengalami hukuman yang kekal. Kemarin saya naik taksi Desi, kemarin dipesankan Pak Desi dari Jawa Jajar ke sini, ya, Grab ya, naik Grab. Kemudian satu kesempatan, saudara, saya bisa sampaikan firman Tuhan. Ya, saya sampaikan, saya kenalkan tentang Yesus itu. Siapa Yesus? Walaupun dia belum mau menerima, tetapi saya sudah menyampaikan. Saya sampaikan kabar baik. Ada kabar baik. Namanya siapa? Pak Rudi namanya. Oh, Pak Rudi sini ya. Pak Rudi. Namanya Pak Rudi. Ya. Oh, Pak Rudi, ada kabar baik buat Pak Rudi. Ya. Tuhan Yesus itu mengasihi Pak Rudi. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga dan menyediakan tempat buat Pak Rudi. Dia mau mengampuni dosa-dosa Pak Rudi. Ya, wah, luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara. Yang penting kabar baik sampai saudara. Inilah tugas kita, saudara. Nah, saudara, inilah yang penting, saudara, kita tahu, saudara, bahwa karena kematian atau karena dosa Adam, maka kita semua manusia mengalami dosa, menerima dosa. Kebangkitan orang mati juga datang dari satu orang manusia, yaitu Yesus. Puji nama Tuhan. Semua orang telah berdosa karena akibat dosa oleh Adam. Tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus akan dihidupkan kembali. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara dan saya nanti juga akan mengalami kehidupan kembali. Saudara, sebab tidak ada pilihan lain, kita akan mengalami dua hal. Ya, hukuman kekal atau hidup kekal, saudara. Hukuman kekal kalau mereka menolak Yesus, tidak percaya Yesus, mereka akan menerima hukuman kekal. Tetapi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Inilah sesuatu yang sangat indah, saudara, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, saudara. Yesus sudah bangkit dan hidup. Ya, Yesus sudah bangkit dan hidup. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, yang tadi sudah saya singgung, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kepada mereka, murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ada dua hal yang saya senang sekali melalui kisah ini, saudara. Saudara, Yesus bangkit dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, meyakinkan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, saudara. Bahkan Thomas katakan, aku sebelum mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Yesus membuktikan, mari Thomas, cucukkan jarimu kepada tanganku, bekas luka dan juga bekas luka di lambung. Maka Thomas katakan, ya Tuhan, Allahku. Saudara, saya senang sekali kemudian Yesus katakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Amin, saudara. Haleluya. Kadang-kadang, saudara, saya pernah khotbahkan juga tentang ini, saudara, ingat ya, kata-kata Thomas itu yang kadang-kadang nyeleneh itu, tapi justru membangkitkan sesuatu buat kita. Itu pelajaran yang sangat indah buat kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Walaupun kita tidak pernah melihat Yesus, saya hanya pernah melihat gambarnya saja, tetapi saya percaya, saya mengasihi dia, saya menghormati dia, saya menyenangkan hatinya. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali, ibu saya dulu belum percaya Tuhan, tetapi ibu saya pernah melihat Yesus.
Saya ingin saksikan juga pada bagian ini, mungkin pernah juga saya saksikan. Suatu kali ibu saya yang orangnya tekun sekali ya saudara. Dia tekun sekali dalam agamanya yang lain saudara. Tetapi kemudian dia rupanya menyimpan sesuatu yang disimpan lama di dalam hatinya. Ya, dia tahu saya sudah jadi Kristen, belum jadi pendeta. Kemudian suatu kali saudara, saya datang ke Jakarta, ibu saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Surabaya. Ada adiknya ibu saya itu namanya Purnomo, yaitu adiknya itu yang baru saja dipanggil Tuhan. Di Semarang tinggalnya, jadi Jakarta, Surabaya, Semarang. Ibu saya di Jakarta, kemudian ibu saya ikut kakak saya waktu itu, tapi waktu itu di rumah cuma ibu saya sendiri. Saya datang ke Jakarta berdua, kemudian adiknya ibu yang namanya Purnomo ini datang juga di situ. Jadi kami bertiga. Nah di situ ibu saya baru menyampaikan unek-uneknya saudara, yang selama ini pernah dia rasakan saudara. Satu kali dia cerita, Rik, aku pengen cerita sebenarnya sama kamu udah lama. Saya tahu ini pasti ada sesuatu. Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Tuhan tolong. Saya mau berdoa, Tuhan beri hikmat pada saya. Supaya saya bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh ibu. Benar, saya sambil mendengarkan ceritanya. Rik, suatu kali aku ini ada di stasiun. Ya, saya melihat sesuatu, saya ada di stasiun. Dan saya hanya berdua saja dengan Purnomo ini, adiknya ini yang di Semarang ada di situ. Kemudian di situ stasiun itu sepi sekali, gak ada orang. Tiba-tiba saya melihat cahaya sinar. Ibu saya belum mengenal Yesus, tidak tahu. Sinar terang. Kemudian tiba-tiba sinar itu kemudian setelah dilihat hilang. Tapi sebelum hilang dia tanya sama adiknya, Pur, itu siapa sih Pur? Nah adiknya ini memang dulu pernah sekolah di Kristen ya, SMA Kristen di Semarang. Loh, itu kan Yesus. Waktu di dalam penglihatan seperti itu. Itu kan Yesus. Hilang setelah itu. Setelah itu hilang. Kemudian ibu saya tanya sama saya. Saya tahu ibu saya pasti akan tanya. Riri, apa sih artinya itu, Ri? Kok penglihatan saya tadi? Tuhan berikan hikmat yang luar biasa, saudara. Bu, stasiun itu kan satu tempat untuk menuju tempat yang lain. Ya, betul. Nah, sama juga kita sekarang ini ada di satu tempat, yaitu di dalam bumi ini. Kemudian kita nanti akan menuju ke yang namanya sorga. Ya, kita akan menuju sorga dari bumi ini. Lalu bagaimana caranya? Caranya hanya melalui yang ibu lihat itu. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita ada di stasiun, kemudian kita akan ke tempat yang lain, kita harus melalui pakai kereta api. Tetapi kalau kita ada di dalam bumi ini, kemudian kita akan ke surga, Bu, yaitu harus melalui yang ibu lihat tadi, yaitu Yesus. Ibu saya juga hikmat ini luar biasa, ini dari Tuhan. Kemudian saya tanya, ibu percaya bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus? Ya, aku percaya. Kemudian adiknya juga, saudara, kita tanya, Om Pur percaya bahwa jalan satu-satunya menuju ke surga tadi melalui yang Om Pur sampaikan tadi? Ya, melalui Yesus. Akhirnya saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Ibu saya, Om Pur, saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai dong buat Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus saudara. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus saudara. Dan kemudian saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Dan kemudian saya layani saja ke gereja. Ya kalau saya ke Jakarta lagi saya ajak ke gereja. Saya telepon, saya bangkitkan imannya. Ya puji Tuhan akhirnya dipanggil Tuhan. Saudara, ada banyak cara saudara. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan mau memakai saudara. Bagaimana mereka bisa menerima Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar kabar baik, kalau mereka tidak pernah mendengar kabar tentang Yesus, saudara. Ini tugas kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Puji nama Tuhan, saudara. Yesus sudah bangkit dan hidup. Selama 40 hari dia menampakkan kepada murid-muridnya tuh, saudara. Tetapi saudara harus tahu, hanya Yesus saja, saya sering katakan ya, hanya Yesus saja yang menampakkan diri setelah mati, saudara. Bukan orang lain yang mati. Kemudian juga saudara, sebab saya mendengar,
si A ini meninggal, sekarang arwahnya masih gentayangan di sekitar kita. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Hanya Yesus saja. Itu pun Yesus karena dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Yesus adalah Tuhan. Dia sudah mati tetapi bangkit dan hidup selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Hanya Yesus saja yang bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Sekali lagi saudara, jangan ada saudara terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan, oh arwahnya masih bergentayangan di sekitar kita. Ya, 40 hari, makanya kita tidak mengenal adanya ya 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak mengenal itu saudara. Ya, kita tidak mengenal itu. Makanya saya kalau diundang kita ibadah ucapan syukur saja. Bukan karena 7 hari, 40 hari, 100 hari, bukan. Kita mengucap syukur karena kita sudah ditinggal sama keluarga kita, tapi kita tetap sehat. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita beribadah mengucap syukur. Dia mau membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup saudara. Dia juga mengajarkan ya saudara, perhatikan kalau saudara tadi ya, saya senang sekali ayat ini katakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, saudara perhatikan lagi, ia berulang-ulang menampakkan diri dan apa yang disampaikan, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya renungkan ini, berarti ada sesuatu yang penting. Kerajaan Allah itu yang diingatkan berulang-ulang kepada murid-murid pada waktu itu. Saudara, dia juga mengajarkan pentingnya tentang kerajaan Allah agar supaya siapapun yang percaya kepadanya untuk terus memberitakan tentang kerajaan Allah itu. Tentang surga yang mulia, tentang kabar baik yang hanya dapat kita peroleh melalui apa yang dilihat oleh ibu saya tadi, yaitu melalui Yesus Kristus. Ini sangat penting sekali saudara. Puji nama Tuhan, beritakan tentang kerajaan Allah, sebab itu adalah pesan Tuhan pada waktu itu saudara. Dan ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Wah, sesuatu yang luar biasa. Saya pernah juga menjadi guru, pernah juga menjadi dosen saudara. Saya sudah pernah katakan saudara, saya selalu kasih bocoran kalau saya ngajar ya. Kalau saya ngajar saya kasih bocoran dulu. Saudara, murid-murid ya, kalau kalian dengar apa yang saya ulang-ulang setiap kali masuk, berarti itu satu yang penting dan nanti ujian akan keluar. Enak ya, jadi saya jadi guru nyampaikan bocoran gitu. Kalau saya ngajar, kemudian ada sesuatu yang saya ulang-ulang terus, berarti itu penting. Itu penting dan nanti ujian akan keluar. Wow, mereka serius jadinya kan. Jadinya serius, mereka mendengarkan. Saya mengajar dan dia catat kalau yang berulang. Ya kalau yang mengerti dia nilainya bagus saudara. Dan benar saya juga konsekuen saudara. Ujian saya sampaikan apa yang saya ulang-ulang. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Yesus pada waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, berulang-ulang dia mengingatkan tentang kerajaan Allah. Artinya ada sesuatu yang penting yang Yesus sampaikan kepada kita saudara. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu diberitakan, kerajaan Allah itu disampaikan kepada siapa saja. Supaya mereka tahu bahwa inilah satu-satunya jalan untuk mencapai kepada kerajaan Allah itu. Ya, dan bukan hanya itu saja, dia mau supaya suasana kerajaan Allah itu turun di dalam dunia ini. Amin saudara. Amin saudara. Turun kerajaan Allah itu, suasana kerajaan Allah. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang sudah menjadi ciptaan yang baru saudara. Kemarin ya hari Sabtu Pak Suradi berbicara tentang ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru saudara, dimanapun kita berada, saudara akan membawa suasana kerajaan Allah. Kasih akan mengalir melalui kehidupan kita, sukacita akan mengalir, damai sejahtera akan mengalir dari setiap kita orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin saudara. Ini menjadi satu tolok ukur buat kita. Apakah kehadiran kita sudah bisa membawa kasih, mengalirkan kasih pada orang lain, mengalirkan sukacita pada orang lain.
mengalirkan damai sejahtera kepada orang lain. Sebab Tuhan mau supaya suasana kerajaan Allah itu pun hadir di tengah-tengah kita melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, ya jemaat GSJ Talitakum datang malah mereka pada lari semua. Karena drama kemarin itu dikenal cerewet setingkat RT, setingkat RW, setingkat kelurahan. Jangan karena itu saudara. Tetapi kita mau kehadiran saudara dimanapun juga saudara. Saudara juga akan membawa suasana kerajaan Allah. Kasih akan mengalir melalui hidup saudara. Sukacita, damai sejahtera akan mengalir. Saya percaya saudara. Puji nama Tuhan sebab ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Itulah kerajaan Allah yang harus diberitakan saudara. Kita tahu dalam Injil Yohanes, di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah kabar yang harus diberitakan saudara. Bagian yang ketiga saudara, Dia hidup bagi kita. Dia hidup bagi kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Perhatikan saudara, pintu-pintu yang terkunci. Ya, mereka sedang ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Haleluya saudara. Pintu terkunci semua. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Artinya tidak ada satupun yang dapat menghalangi Yesus. Sama seperti yang saya katakan tadi. Walaupun kubur tertutup dengan batu yang besar, tetapi dia tetap saja bangkit. Tidak ada satupun yang menghalangi. Ini semakin meneguhkan iman kita bahwa yang kita sembah Yesus adalah Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia hidup untuk menghilangkan kita dari rasa takut saudara. Dia hidup untuk menghilangkan kita dari rasa takut dan menghentikannya dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Haleluya saudara. Jikalau saudara saat ini merasa takut saudara, mungkin saudara takut bersaksi pada orang lain. Ingat, damai sejahtera dan sukacita itu ada menyertai saudara, supaya saudara bisa mengalirkan bukan rasa takut, tetapi damai sejahtera, sukacita itu yang akan mengalir melalui kehidupan saudara. Haleluya. Amin saudara. Kalau saudara mungkin takut karena masalah persoalan apapun, ingat Tuhan sudah mengubahkan rasa takut itu dengan damai sejahtera dan sukacita. Puji nama Tuhan. Untuk mengingatkan bahwa kita sudah dipanggil dan diutus sama seperti Kristus diutus oleh Bapa. Puji nama Tuhan. Tadi bagian yang terakhir di ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus memanggil saudara, mengutus saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saksi bagi orang lain, saudara. Supaya saudara bisa menyampaikan kabar baik, supaya saudara bisa menyalurkan kasih Kristus kepada mereka, menyalurkan sukacita, damai sejahtera yang dari Kristus itu melalui saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Dan juga Yesus hidup. Ia untuk menghilangkan keraguan akan kuasa Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, Thomas yang ragu, Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Aku tidak akan percaya kalau aku belum menunjukkan jariku dalam tangannya dan bekas luka di lambungnya, aku tidak akan percaya. Tetapi setelah dia
melihat, oh ya Tuhan, ya Allah. Saudara, jikalau mungkin saudara ada yang ragu tentang kuasa Tuhan, ada yang ragu tentang mujizat Tuhan, ada yang ragu tentang kasih Tuhan yang terus masih tetap berlaku bagi saudara, yang tidak berkesudahan bagi saudara. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia hidup untuk menghilangkan keraguan saudara dan mengubah menjadi percaya yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Dengan sampai saudara, mungkin saudara saat ini sedang sakit. Pak, saya belum sembuh-sembuh Pak, saya sakit. Percaya saja, jangan ragu. Janjinya Dia mau menghilangkan keraguan kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan Yesus tidak berubah, kasih Yesus tidak berkesudahan. Amin saudara. Haleluya. Dia tetap berkuasa untuk menolong kita sampai selama-lamanya. Apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan yang saudara hadapi saat ini saudara, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Amin. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan bagi saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Memang saudara, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ada di sekitar kita itu yang terus berusaha membuat kita ragu, membuat kita bimbang saudara. Tetapi ingat bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak pernah berubah. Roh yang ada di dalam kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Jangan saudara ada yang masih ragu atau bimbang tentang kuasa Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat saudara, bagian yang terakhir, kita harus hidup bagi Kristus. Kita harus hidup bagi Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Disambung dengan Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara, mati adalah keuntungan. Artinya apa saudara? Karena kita sudah disediakan di tempat surga yang mulia, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, selama kita masih hidup, hiduplah bagi Kristus saudara. Hiduplah bagi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain, menjadi saluran kasih pada orang lain. Karena hidup kita hidup bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Kemarin saya sempat diskusi sharing sama Mbak Anis, ya, Pak Petrus ini pelayanannya ke suku-suku. Wah ya betul, amin. Nah kalau kita saudara mungkin tidak bisa ke suku, ya kalau bisa ikut ke suku ya puji Tuhan. Saya senang sekali kalau ada yang jemaat di sini yang tergerak. Setiap kali Pak Petrus mau ke Tengger, ya mau ke Osing ada yang ikut. Pak saya tak ikut ya, oh saya dorong sekali. Ya saya dorong sekali saudara. Tetapi kalau saudara tidak bisa, kita ada 3D, 3D ya. Kalau Bu Ari ada 3D ya, Departemen Doa Daerah. Kalau ini 3D-nya lain. Doa, dana, dan daya. Ya, amin saudara. Jadi kalau saudara tidak bisa ikut ke Tengger, tidak bisa ikut ke Osing saudara, tidak bisa ikut ke Kangian saudara, saudara bisa berdoa, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pelayanan mereka, doakan jiwa-jiwa di sana yang mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, doakan mereka. Dan kalau saudara juga mau lagi dana, puji Tuhan, saudara bisa masukkan di sini, di dana misi, ya kita gunakan juga untuk mensupport pelayanan di suku-suku yang terabaikan. Kalau saudara mau ikut daya, puji Tuhan, silakan saudara. Jadi saudara bisa doa, dana, dan daya. Kalau saudara mau tiga-tiganya, haleluya, puji Tuhan. Pak Petrus pasti akan senang. Saya mau tiga-tiganya Pak, mau berdoa terus, dan saya mau mensupport dana, dan saya juga mau bersama-sama Pak Petrus pelayan di Tengger, pelayanan di Bromo.
ya di Bromo, di Osing, saudara, silakan saudara. Saya senang sekali saudara. Jadi artinya saudara, kita mau mengambil bagian, sebab saudara sudah dipilih untuk diutus. Selama kita masih hidup saudara, ini adalah hidup kita bagi Kristus saudara. Saudara bisa lakukan segala sesuatu apa saja yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersyukur jika kita masih diberikan kesempatan hidup saudara hingga saat ini. Mari kita gunakan hidup ini untuk Kristus saja, melayani Tuhan dan sesama manusia. Amin saudara, amin. Lakukan semuanya dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kita tetap bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saudara ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saudara ada di tengah-tengah lingkungan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap bercahaya di tengah-tengah lingkungan mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari WL Singer boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa terlebih dulu buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah mati, dikubur dan bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami juga akan mengalami kebangkitan sama seperti Tuhan. Bangkit di dalam menghadapi segala permasalahan apapun. Kami tidak lemah. Kami tidak menjadi kendor semangat kami, tetapi kami mau menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk membuktikan kasih-Mu kepada kami. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Biar kami juga mau mengasihi Tuhan. Kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan satu perintah kepada kami untuk kami diutus, sama seperti Engkau juga diutus oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, biar terang kami boleh bercahaya dimanapun kami berada. Kami boleh memancarkan kasih Kristus. Kami boleh membawa damai sejahtera sukacita yang datang daripada Tuhan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara naikkan satu pujian. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Oralah masyarakat kaya. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Amin. Yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Semua naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Engkaulah
surga mulia dan sembahyang buat saya selamanya. Saudara, saya pernah menyampaikan kepada saudara, kalau saudara mungkin masih kesulitan untuk bersaksi kepada orang lain, saya melihat jemaat kita rumahnya banyak berdekatan dengan rumah-rumah yang lain. Saudara naikkan pujian ini dengan suara saudara, supaya mereka mendengar siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat yang sudah mati dan bangkit dan hidup naik ke surga. Saudara bisa lakukan itu. Saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Saya percaya ada kuasa di dalam pujian itu. Amin saudara. Saya juga pernah berkatakan saudara, ada beberapa jemaat yang sepuh-sepuh, mereka didatangi oleh saksi Yehova. Kalau saudara mau diajak berbantah-bantahan dengan saksi Yehova, saudara pasti kalah. Saudara itu usah repot-repot. Biar aja dia ngomong apa, saudara nyanyi ini aja. Nyanyi ini saja. Dia mau ngomong apa saja, saudara naikkan pujian ini saja. Biar dia sendiri mendengar. Saya percaya nanti dia akan pergi saudara. Ya, saudara ada didatangi saksi Yehova, biar dia ngomong apa saja, saudara naikkan pujian ini. Pujian ini dahsyat saudara. Pujian ini lengkap. Dan ini ada kuasa di dalam pujian ini saudara. Saudara sungguh-sungguh saudara, saat saudara mengalami segala permasalahan apapun, saudara naikkan pujian ini. Yakini bahwa dia benar Tuhan dan dia sedang terus bersyafaat bagi saudara. Oh haleluya Yesus. Saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oh haleluya Yesus. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Ya terima kasih Tuhan. Yesus Engkaulah Allahku. Haleluya Yesus. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku. Amin. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembahyang buat saya selamanya. Musik akan mengalun dengan lembut, saudara tundukkan kepala dan tutup mata. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saat ini saudara ada pergumulan apapun. Saudara masih ragu, apakah Yesus dapat menolong aku? Apakah Yesus masih bisa menolong aku? Dan saudara perlu didoakan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, apapun pergumulan saudara, apapun permasalahan saudara. Saudara mungkin bimbang, saudara ragu. Saudara yang sakit mungkin Tuhan masih bisa menyembuhkan saya. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ora lama shanda takaya rala musiku rala bas. Indara lama sakat takaya rala. Sekali lagi, jikalau masih ada, angkat tangan saudara. Apapun yang membuat saudara bimbang, apapun saudara yang membuat saudara ragu, angkat tangan saudara. Bapa Surgawi, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan tolong mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka tidak ragu lagi. Dia tidak bimbang lagi akan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Apapun persoalan saudara di dalam nama Yesus. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, apapun. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Engkaulah Allahku. Amin. Yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa ya samanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Amin. Yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa ya samanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit. Bagi kami semua, kami mau untuk hidup terus bagi-Mu Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam persembahan, kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Petrus Sarigan. Waktu dan tepat, saya persilakan. Ya, baik. Shalom. Shalom. Ya, sebenarnya kalau sudah khotbah, saya kira tadi nggak usah bersaksi. Sebenarnya sudah. Ya, saya hanya ingin memberitahu Bapak Ibu, hari ini saya tidak berkhotbah di sini. Nanti jam 9 saya khotbah di GBI Kunci Daud. Lalu nanti sore kita akan langsung pelayanan ke Bromo. Jadi mohon dukungan doa dari saudara supaya pelayanan di Bromo boleh semakin berkembang luar biasa. Amin. Iya, saya juga ingin sampaikan saudara, tolong doakan rekan-rekan kita yang melayani khususnya di misi dan khususnya misi suku. Yaitu di Kalimantan Barat untuk suku Melayu itu ada namanya Galih, dia ex narapidana, dan juga ada Pak David Tisno. Lalu untuk Banten kita itu di sana ada namanya Pak Martin, itu ex narapidana juga. Mereka untuk Banten dan Baduy. Nah untuk di Banyumas Jawa Tengah itu ada Pak Hengki dan teman-teman. Nah untuk Jawa Timur ya di sini ada kita, ada Mas Eri, Pak Ari. Nah, lalu kemudian untuk ke Bromo ya rekan-rekan di Bromo. Untuk di Osing itu ada keluarga Pak Mesak ya di Banyuwangi. Lalu untuk Baliaga di Bali itu ada Pak Sony. Sebenarnya Pak Sony juga ada di sini sekarang, kemarin bareng tapi dia nginep di hotel. Nah, lalu kemudian ada namanya Ronald di Bali, itu ex narapidana juga untuk suku Baliaga. Nah untuk Lombok, untuk Sasak itu ada Pak Toto. Nah, itu yang jadi mitra kita. Dan untuk Makassar, untuk Bugis dan lain-lain di Makassar itu ada Pak Daniel dan teman-teman kita yang lain. Jadi Bapak Ibu mohon doakan mereka. Ada amin? Ya mohon doakan mereka karena di mana-mana saya selalu katakan Kristen yang sejati itu dimulai anugerah, dihidupi menyembah, diakhiri misioner. Ini tiga ini Kristen yang sejati. Ya, Kristen itu dari anugerah dulu. Tadi yang Pak Ari sampaikan luar biasa. Anugerah Yesus kita sudah terima. Amin. Nah, setelah saudara terima anugerah, cara hidupnya itu menyembah. Nah, jadi kalau persoalan-persoalan hidup itu ada di tengah ini. Banyak orang tuh sudah Kristen, sudah terima Yesus, lalu masih banyak persoalan di hidup. Saudara, cara hidup itu menyembah. Jadi kalau ada orang Kristen itu hidupnya bermasalah,
Itu intinya orang ini kurang menyembah, itu aja. Jadi supaya masalah-masalah hidup saudara itu cepat selesai, tolong saudara itu jadi penyembah. Tapi penyembah itu ada dua, satu cara, yang kedua esensi. Kalau di gereja ini cara, kita menyembah, haleluya, puji Tuhan, bagus. Tapi yang paling penting itu hidup kita itu menyembah. Nah, hidup yang menyembah itu mentaati ketetapan. Jadi semakin orang menyembah, semakin berkemenangan. Nah, jadi kalau ada orang keuangannya kurang, itu keuangannya kurang menyembah, gitu aja. Makanya tambah penyembahan keuangan saudara. Caranya tambah usaha, tambah memberi. Dua itu, uang yang menyembah itu. Jadi kalau ada yang kurang uang, tambah usaha saudara, tambah pemberian saudara. Itu caranya uang menyembah. Kalau ada yang kurang sehat, tambah olahraga saudara. Itu caranya kesehatan menyembah. Ya, kalau ada rumah tangganya bermasalah, tolong tambah fungsi saudara. Sebagai suami tambah fungsinya, istri tambah, artinya tingkatkan. Maka rumah tangga pasti pulih. Amin gak ini? Kalau ada yang hatinya kurang damai, kurang sukacita, tambah pertobatan saudara. Jadi sebenarnya karena begini, kita itu nggak mungkin misioner. Orang saya udah keliling gereja-gereja Indonesia ini. Dan jemaat itu mau diapain pun akan sulit misioner kalau dia nggak berkemenangan. Bener nggak ini? Nggak mungkin kita kasih beras orang, kita aja kurang beras. Kan begitu? Nah, jadi karena begini, hanya yang akan misioner itu hanya yang benar-benar jadi penyembah. Sering saya katakan, kemauan itu harus di-follow up dengan kemampuan. Kalau ditanya, apakah kita mau jadi berkat? Mau nggak? Mau. Tapi kan yang mau itu belum tentu mampu toh. Lalu biar kemauan kita segede gunung, kalau kemampuan kita nggak ada gimana? Nggak jalan juga. Makanya kenapa Yesus itu yang jadi juru selamat? Dia mau dan dia mampu. Saya yakin saudara mau mati untuk anak saudara. Mau nggak? Mau, tapi kita nggak mampu jadi juru selamatnya karena kita berdosa. Nggak ada kekudusan sempurna. Saya mungkin mau mati untuk anak saya, tapi saya nggak mampu jadi juru selamatnya. Kalau Yesus, dia mau dan dia mampu. Nah, makanya kita rindu supaya misi itu makin berkembang. Jemaat itu ayo benar-benar jadi penyembah. Supaya semua dalam hidup kita itu pulih. Nanti kalau udah pulih, itu dicolek dikit, misionernya itu akan kencang. Ya, dan yang kita kerjakan ini bukan pelayanan Pak Petrus. Ini sebenarnya pelayanan gereja. Karena tadi saya bilang, Kristen itu dari anugerah, dihidupi menyembah, diakhiri misioner. Misi ini finishnya pemuritan bangsa, pemuritan suku. Jadi kalau bangsa-bangsa ini belum jadi murid, maka nggak pernah selesai. Makanya kita ini ke arah visi penyelesaian. Nah, tapi anjuran saya sekali lagi untuk semua orang Kristen, ayo benar-benar jadi penyembah supaya kita semua berkemenangan. Sebab setelah kita berkemenangan, kita mudah jadi misioner. Ada amin? Saya sangat rindu gereja di Indonesia, jemaat di Indonesia itu benar-benar pulih, benar-benar diberkati. Nah, dengan begitulah maka nanti kita bisa misioner lebih efektif, lebih luar biasa. Amin. Ya, sekali lagi tadi yang saya sebut namanya rekan-rekan kita, tolong saudara doakan. Ya, paling tidak saudara
Ya paling tidak doakan. Tapi tadi seperti dorongan Pak Ari, sekali lagi ini bukan pelayanan saya, ini bukan pelayanan Mas Heri, ini sebenarnya pelayanan kita semua. Inilah pelayanan gereja secara keseluruhan. Tapi hari ini masih mandek, hari ini masih sulit, hari ini nggak berjalan. Kenapa? Karena jemaat tadi berputar-putar dalam persoalan hidupnya, berputar-putar di situ. Makanya sekali lagi tambah penyembahannya. Tapi tadi ya penyembahan dalam arti tindakan. Bukan cuma cara menyembah. Biar keluarga menyembah, kesehatan menyembah, ya keuangan menyembah. Jadi apa yang kurang itu intinya sisi itu kurang menyembah. Gitu aja. Karena kalau saudara lihat di Matius 28, ketika mereka menyembah Yesus, Yesus memberikan kuasa. Jadi kuasa itu ada di atas penyembahan. Makanya kalau ada orang merasa ininya kurang berkuasa, ininya kurang berkuasa, ininya masih lemah, itu yang perlu ditambah. Nah, sekarang tinggal saudara cek, apa yang kurang dalam hidup saudara? Apakah rumah tangganya? Apakah kesehatannya? Apakah keuangannya? Apakah damai sejahteranya? Apa yang kurang? Nah, kalau kita sudah tahu, suruh itu menyembah. Nanti saudara akan lihat kuasa Tuhan akan membuat dia berkemenangan. Amen. Ya, jadi saya berharap semuanya gereja Tuhan, khususnya yang kita layani, yang kita kenal, yang kita bermitra, sungguh-sungguh kita rindu supaya semuanya bisa berkemenangan dan kita masuk kepada langkah terakhir Kristen, misioner. Saya harap gereja itu misi nggak lagi disuruh. Anda memang udah tahu itu kerjaan saudara. Nggak perlu lagi Anda disuruh. Kalau sekarang disuruh aja nggak jalan. Tapi kalau sudah berkemenangan, nggak disuruh aja jalan. Kita rindu orang Kristen itu nggak disuruh, pergi sendiri. Ada amin nggak? Jadi nggak perlu nunggu saya juga baru pergi. Kan masih ada besok, ada minggu depan. Saya nggak ada. Anda kan lebih dekat, pergi aja sendiri. Orang Malang bisa main-main nyampe Surabaya, bisa liburan nyampe Bali. Masa pelayanan ke Bromo nggak bisa nyampe sih? Aneh kan? Ya, saya karena di Bandung itu udah nggak ada suku, makanya saya banyak ke Jawa Timur. Karena di Pulau Jawa ini suku yang paling miskin itu ya. Jawa Timur ini Jawa yang paling miskin. Jadi Anda orang Jawa Timur ini, Andalah yang paling miskin di Pulau Jawa. Karena di Jawa Barat nggak ada suku lagi, di Jawa Tengah nggak ada suku lagi, di Jawa Timur ini paling banyak suku yang belum jadi murid, itu miskinnya. Jadi PR orang Jawa Timur, gereja Jawa Timur ini paling besar di Pulau Jawa. Nah, jadi saudara yang ada di Jawa Timur kan nggak ada yang kebetulan, amin? Ada amin nggak ini? Sunda itu udah jadi murid Jawa Barat. Kalau ada suku di Jawa Barat, saya nggak akan ke sini. Saya akan urus suku terdekat, tapi nggak ada. Tinggal Jawa Timur ini, makanya gereja di Jawa Timur itu ayo sadar sedikit. Karena PR saudara dalam konteks amanat agung itu paling. Jadi kalau 3 Jawa ini dinilai dari surga, nilai paling merah, paling jelek itu gereja Jawa Timur ini. Nah, jadi nilai ini 4 ini. Nah, jadi tolong kita benahi ini. Ada amin nggak ini? Ya, haleluya. Dan tadi ya supaya kita menerima anugerah, hidup dalam penyembah, dan kita nanti misioner. Tetap semangat, semakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin hari tambah menyembah. Oke, amin. Ya. Pak Petrus bisa maju kita depan lagi Pak Petrus. Silahkan maju ya. Kebiasaan kita kalau ada yang minta bantu doa langsung kita doakan Pak. Oh gitu ya. Jadi kita akan berdoa buat tadi nama-nama tadi ya. Ya, Bapak sebutkan aja kita akan mengaminkan. Ya, kita akan berdoa musik bagi pengalun ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin Pak bisa dikasihkan ini ya Pak Petrus.
Terus kita sama-sama ya. Kita akan berdoa buat tadi misionaris-misionaris Indonesia tadi di suku-suku tadi. Ya, mari kita akan bersama-sama. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Ya, pada saat kami ini berdoa. Saudara kami amenkan, datang saudara amenkan. kepadamu ya Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami membawa Amen, setiap amen, Tuhan. rekan-rekan Amen, kami, amen, pahlawan-pahlawan misi, Ya, Tuhan, Pak tolong. Pendeta David Tisno Amen, yang ada di Tuhan. Kalimantan Amen, Barat, Tuhan. Saudara Kami berdoa, Reynaldo, Saudara Amen, Galih, amen, Tuhan Tuhan. pakai mereka Ya, Tuhan untuk amen, memenangkan amen. bangsa Melayu Ya, dalam Tuhan, nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Tuhan pakai Dalam juga nama Yesus Saudara yang Martin memberikan yang ada di Banten Amen, untuk Baduy amen, dan Tuhan. keluarganya. Amen, Tuhan berkati, haleluya, Tuhan urapi haleluya, dia. haleluya. Juga Pak Hengki yang Amen, ada di Jawa Tuhan. Tengah dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Engkau urapi Tuhan, Amen, Engkau amen, pakai Tuhan. kehidupannya. Amen, haleluya, Oh, dan juga untuk Jawa haleluya. Timur ya Tuhan, Yesus, untuk Mas tolong Heri ya Tuhan. Tuhan, untuk Pak Ari ya Amen, Tuhan, untuk amen, Pak Tuhan. Arno. Oh, Oh, untuk Pak Misah, rekan-rekan Tuhan. kami Amen, di Tuhan. Bromo, Terima kasih, GSJA Tuhan. yang ada di Bromo, Amen, kami Pak berdoa, Kamsi yang Tuhan. ada di Bromo. Tuhan Haleluya, berkati, Tuhan haleluya, urapi, Tuhan. Tuhan pakai Terima mereka kasih, semua Tuhan. untuk menjadi Terima alat-Mu kasih, ya Tuhan. Bapa. Terima Kami kasih, berdoa Tuhan. untuk Pak Mesak, kami Haleluya, berdoa untuk Pak Tuhan. Johan yang Amen, ada di amen, Banyuwangi, Tuhan. Terima untuk kasih, suku Tuhan. Osing Tuhan. Amen, Kami rindu amen, bangsa Tuhan. Osing ini menjadi murid Terima kasih, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima Oh kasih, Tuhan, Tuhan. Engkau tolong juga Oh, penyelesaian Alabas, pembangunan gereja suku Amen, Osing saat amen, ini amen, secepatnya Tuhan, boleh tolong, selesai dalam nama Amen, Yesus. amen, Terima Tuhan, kasih. terima Kami kasih. berdoa untuk Pak Sony. Oh, Kami Tuhan, berdoa untuk Ronald amen, yang Tuhan, ada di dalam Bali nama Tuhan. Yesus. Pakai mereka Betul, untuk dalam bangsa nama Baliaga agar Baliaga Amen, dimenangkan amen, bagi Yesus. Amen. Bangsa Baliaga Haleluya. penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh Tuhan, kami Ya, juga berdoa Tuhan. untuk Kangean, untuk Bawean dalam Amen. nama Tuhan Yesus. Ya, Inilah Kangean, bangsa-bangsa Bawean, yang belum Tengger, ada orang Tuhan. Kristennya. Yesus. Saat ini kami rampas dalam nama Amen. Yesus. Dalam Kami nama- raih dalam nama Yesus. Kami Banyak jiwa dimenangkan Amen. dari Amen. suku-suku ini. Kami Terima berdoa kasih, untuk Tuhan. Sasak ya Tuhan. Ya, Di kami NTB berdoa. pakai Pak Toto. Dalam Amen. nama Yesus Amen. pakai Dalam Pak nama Suwardi. Dalam Ya, nama Tuhan. Yesus. Agar banyak orang Dalam nama Sasak. Yesus. Juga Tuhan pakai Pak Markus yang ada di Amen. sana. Memenangkan Amen. bangsa Amen, Sasak Tuhan. untuk Amen. Engkau Dalam Tuhan. nama Yesus. Berdoa untuk Pak Daniel dan timnya. Ralabas, Oh Tuhan, Tuhan, dalam untuk nama Ibu Yesus. yang ada di Amen, Toraja, Tuhan, untuk Tuhan, suku tolong, Bugis, Tuhan. untuk Amen, Angrekang. dalam Oh nama Tuhan, Yesus. untuk suku Makassar Amen, Tuhan. amen, Dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Ada Yesus. 10 suku di Sulawesi Selatan. haleluya. Boleh menjadi murid-Mu ya Tuhan. Syukur, Dan Alabas. seluruh suku di Indonesia Dalam penuh nama- kemuliaan Tuhan. Dalam Semua nama- bangsa menjadi murid Yesus. Amen, Terima amen, kasih Tuhan. amen, Kami haleluya. serahkan semuanya ini dalam tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, di Jawa Timur ada suku Bawean, suku Tengger, suku Osing, suku Kangean Tuhan, dan suku Madura. Kami berdoa Tuhan, kalau Kau tempatkan kami di Jawa Timur, kami percaya Tuhan punya maksud. Tuhan akan pakai kami Tuhan, baik melalui doa, dana maupun daya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Saudara tetap tundukkan kepala saudara. Tadi firman Tuhan katakan, seperti aku diutus Bapa, aku saat ini juga mengutus engkau. Saudara tundukkan kepala dan tutup mata. Kalau mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa terpanggil untuk melayani suku secara daya, mau berangkat bersama-sama pelayanan di suku, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara. Sekali lagi, pelayanan kepada suku itu ada 3 ya, doa, dana, dan daya. Kalau ada yang ingin terbeban, saudara rindu, suatu kali saudara mau berangkat kepada suku itu, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ya sidang jemaat GSJA Talitakum ini Tuhan, mereka punya hati untuk melayani Tuhan melalui kepada suku-suku yang terabaikan, baik melalui doa, dana, dan daya. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, saya serahkan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan berikan persembahan. Saya persilakan para petugas untuk ke depan mengambil kantong persembahan.
Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Kak Naga akan doa untuk persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh Engkau memberikan kemampuan supaya kami boleh menjadi saksi setiap saat dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberi persembahan kami, Tuhan berkati supaya boleh menjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajarkan pengumuman. Yang pertama, doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2023, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah Padang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 berkumpul di gereja pukul 6 pagi. Doa puasa 10 hari disertai buka puasa bersama pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Ibadah hari Pentakosta hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 6 pagi dan pukul 5 sore. Yang kedua, diberitahukan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 9 April 2023 sebesar Rp15.019.000. Amin.
Puji nama Tuhan. Yang ketiga, dimohon bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah Padang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 bertempat di Agro Batu dapat menghubungi Saudara Steve atau Ibu Anis dan dapat melakukan pembayaran sebesar 50.000 per orang dengan tambahan subsidi dari panitia, dan jika ingin membantu panitia dapat membayar penuh sebesar Rp105.000. Yang keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah doa puasa hari Sabtu tanggal 22 April 2023 ditiadakan. Yang kelima, diberitahukan bahwa ibadah raya hari Minggu tanggal 23 April 2023 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu ibadah raya pagi pukul 6 pagi. Yang keenam, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Dan puji Tuhan sampai dengan tanggal 13 April 2023, janji iman sebesar Rp269.035.000 dan sudah digunakan sebesar Rp235.555.600, sehingga saldo sebesar Rp33.479.400. Puji nama Tuhan. Yang ketujuh, pengumuman laporan keuangan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru. Untuk jadwal pelayan ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di dalam warta jemaat pagi ini. Demikian pengumuman pagi ini, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan apa yang sudah disampaikan tadi. Besok hari Sabtu tidak ada doa dan puasa ya, karena saya tahu kita akan, saudara mungkin akan kunjung-kunjung ya. Kita akan bersama-sama. Kemudian tanggal 23 juga hari Minggu, kita ibadah kita hanya satu kali saja, jam 6 pagi. Jadi tolong diingatkan para pemimpin kelompok sel, anggotanya jangan sampai ada yang kecelik datang sore ya, supaya mereka datang pagi semua. Baru saudara kalau mau berlebaran dengan saudara-saudaranya silahkan ya. Jadi sekali lagi pagi saja jam 6 pagi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin saya mau bertanya dulu, apakah ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari? Tidak ada ya? Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita akan bagi bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama naikkan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pak Petrus Tarigan, Pak Heri yang akan pelayanan di GBI Kunci Daud dan juga nanti sore ke Bromo. Tuhan juga menyertai dan melindungi dalam perjalanan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Urapan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Tuhan tolong Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus.
kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, ulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat pagi.